Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Sampai di pasal 21 kita melihat di kitab Yeremia telah masuk di dalam bab garis besar yang ketiga. Pasal 1 sampai ke 6 itu jilid yang pertama, bab yang pertama yang menyatakan bagaimana panggilan Yeremia sebagai nabi. Tuhan menjadikan Yeremia sebagai tembok besi. Misinya untuk menghalangi Israel menuju kepada kebinasaan, yang mewakili Allah untuk bernubuat dan untuk menasehati orang Israel jangan terus berbuat jahat, apalagi dalam di keluarga kerajaan, kepada kerajaan Raja Yehuda, kepada para pejabat-pejabat, agar mereka jangan menuju pada jalan kebinasaan. Itu panggilan bagi Yeremia. Tetapi pelayanannya menghadapi perlawanan yang sangat besar. Seperti tidak menghasilkan. Dia menyuruh orang untuk bertobat, bahkan telah menyatakan penghukuman telah tiba untuk mereka, kembalilah bertobat, kegelapan telah datang. Mereka harus menjadi orang yang dalam kebenaran dan harus untuk menerima pengajaran agar zaman ditinggalkan dan dihajar oleh Allah. Kesempatan telah datang, kalian harus mendengar, kalau tidak penghakiman akan datang. Cepat-cepatlah untuk bertobat. Itu dari pesan dari pasal kedua sampai dengan ke-6. Tetapi orang Israel dan kerajaan umat Yehuda tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Mereka telah merusak perjanjian dengan Allah, tidak berpegang teguh pada perjanjian Allah, dan tidak mentaati firman Allah, dan seluruh perjanjian Allah telah mereka rusak sendiri. Ini ratapan dari Yeremia dari pasal 7 sampai dengan 20. Perjanjian yang telah diikat dengan Allah telah mereka rusak. Yeremia terus di situ untuk meratap, berseru, jangan untuk merusak perjanji dengan Allah, jangan terus berbuat jahat, jangan demikian, haruslah bertobat. Perjanjian ini telah dirusak. Janji Allah yang telah diikat dengan kamu hampir sudah tidak berlaku. Cepat-cepatlah untuk bertobat. Tetapi nubuat Nabi bukannya Raja Yehuda, umat Yehuda mereka untuk bertobat, tetapi malah Nabi sendiri menghadapi serangan dan bahkan mau membunuh Nabi. Terima puji Tuhan, di ada sebagian di antara mereka juga ada para nabi, tapi hanya sedikit. Tapi kebanyakan para nabi-nabi itu juga mereka menyerang Nabi Yeremia, yang akhirnya membuat Yeremia menjadi putus asa. Terlebih lagi kita lihat di pasal 20, seperti yang kita lihat di minggu kemarin. Di situ ketua dari imam, pejabat kepala di rumah Tuhan adalah imam, yaitu Pashhur. Ia memasungkan Yeremia di pintu gerbang di atas rumah Tuhan. Mengapa kamu harus bernubuat demikian untuk menyerang kami?
Maka dia di situ dipasung, dikurung, dia dikunci seperti di kayu pasungan semalaman. Malam itu bagaimana Yeremia melewatinya? Ia dipasung. Semua ini ada satu kayu, sebatang dia di situ diikat. Tidak bisa bergerak. Yeremia sebagai wakil Allah di situ juga menubuatkan, demikian perbuatan kalian terhadap nabi, dengan demikian kamu memasungkan aku. Dia berkata kepada Pasihur, kamu akan diangkut ke pembuangan. Sangat ini kamu memasungkan aku, kan kamu sendiri juga akan diangkut dalam ke pembuangan. Kamu akan melihat orang rumahmu, bahan kerabatmu dibunuh, kemudian kamu akan diangkut ke pembuangan. Dan Nabi sendiri, dia sangat kecewa, dia sangat sedih. Ini di pasal 20. Kata-katanya tidak ada orang yang mendengar, tapi dia tetap di situ menghalangi Yehuda untuk menuju ke kebinasaan, walaupun dia harus berkorban. Sampai di ayat 21-22. Pada saat perjanjian ini telah dirusak serta ada harapan lagi, maka Nabi Yeremia memberitahukan penghukuman dari Allah, dan apa yang ditinggalkan dari Yehuda, yaitu penghakiman atau penghukuman yang dicatat di pasal 21 dan 22. Dan waktunya kapan? Yaitu di zaman Raja Zedekia di antara tahun 1920, dalam waktu 3 tahun, bukan melambangkan 36 bulan, tapi itu melewati 1 tahun. Depan juga ada, belakang juga ada. Di Yerusalem 3 tahun sebelum diruntuhkan, Raja Nebukadnezar, Raja Babel, bangkit menyerang Yerusalem. Kemudian telah menjadi puing-puing. Saat itu sangatlah gentar di masa itu. Ayat 21 dan 22 pun muncul, dan di antara waktu itu kita terlebih dahulu di ayat 21 dengan tema penghakiman yang menakutkan telah datang. Penghukuman yang menakutkan telah datang. Di sini dibagi dalam 2 bagian. Ayat 21 sampai 10. Raja hendak bertanya kepada Tuhan, tetapi raja takut para pejabat. Zedekia adalah seorang raja. Dia hendak bertanya kepada Allah, tetapi menghadapi Raja Babel yang menyerang dengan membawa prajuritnya menyerang Yerusalem, apa yang mereka perbuat? Dia tahu Allah di situ, dan mereka hendak bertanya kepada Allah. Kemudian di situ mengutus Raja Zedekia, mengutus Pasihur bin Malkia dan Imam Jefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan kepada Yeremia,
Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Meninggalkan kami. Dari sebelah utara dan serangan ini datang dari utara, api ini datang dari utara dan berharap agar dia Raja Babel mundur. Ini harapan Raja Zedekia menghadap serangan dari Babel. Dia berharap Allah dengan perbuatannya ajaib untuk membawa pergi Raja Babel seperti di zaman Hizkia. Pada saat menghadapi musuh menyerang, Allah mengutus malaikatnya. Semuanya dibinasakan seperti Raja Asur 18.000, semuanya dikalahkan dan Allah menyelamatkan Raja Hizkia. Apakah mukjizat ini akan kembali terjadi? Dia tahu satu perkara, janji Allah terhadap keluarga Daud. Allah berfirman kepada Daud, hatimu ada padaku, engkau berkenan bagiku, kamu hendak membangunkan bait suci bagiku, dan hatimu ada seluruhnya padaku. Pada saat kamu tinggal di istana, kamu mengingat akan aku yang diam di kemah. Kamu hendak mendirikan bait suci rumah bagiku. Tapi aku, Tuhan, bagaimana diam di rumah yang dibuat oleh manusia? Kamu begitu keinginanmu padaku, boleh kamu, tapi anakmu lah yang membangunkan rumah Tuhan. Aku terima permohonanmu, sebab kepada engkau sangat punya keinginan hati terhadapku. Daud, anak cucu Daud, akan tetap diam dalam kedudukannya, walaupun sampai pada keturunanmu mereka akan meninggalkanku dan meninggalkan apa yang aku firmankan, tetapi keturunan Daud tidak akan lenyap, tidak akan padam. Sekarang mereka kembali bertanya kepadaku, aku akan berubah. Bencana yang hendak aku datangkan akan tidak dijatuhkan kepada mereka. Ini janjiku kepada Daud dari keturunan dan keturunan. Sesungguhnya banyak raja yang jahat, tetapi Allah mengingatkan janjinya terhadap janji kepada keluarga Daud. Jadi keluarga Daud tetap hidup. Kerajaan Yehuda masih tetap di situ, menghadapi serangan Asyur, menghadapi serangan Babel. Bagi Raja Hizkia, janji Allah masih tetap di situ dan janji Allah tetap berdiri. Dan Raja Zedekia tahu ini adalah janji Allah. Jadi Raja Zedekia tahu ada Allah. Jadi di saat itu, menghadapi situasi demikian, dia mengutus 2 orang untuk datang kepada Yeremia. Ayat kedua, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami. Dia tahu bahwa ada Tuhan Allah Raja Zedekia. Raja Zedekia tahu bahwa ada Tuhan Allah. Menghadapi situasi yang krisis ini, kiranya Yeremia, engkau bertanya kepada kami, kepada Tuhan. Di saat ini dia melihat betapa pentingnya Nabi. Di pasal sebelumnya telah ditulis sebelum
Nabi Yeremia dipasungkan di atas rumah Tuhan, dan Yeremia bernubuat tetap di situ, dan sekarang dia menghadapi bencana. Mereka mencari mengutus 2 orang untuk bertanya kepada Yeremia, tanyakan kiranya petunjuk Tuhan untuk kami. Lihat apa ada firman Allah untuk kami, sebab Tuhan mau melakukan perbuatan-Nya yang ajaib. Kiranya kami berharap Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya untuk melepaskan kami dari Raja Babel. Sampai akhirnya Raja Zedekia memegang kaki Tuhan. Tapi ini saat yang sangat genting, bagaimana cara memegang kakinya. Begitulah manusia, sudah tidak ada jalan lain, bertanya kepada Allah, mungkin Allah akan menyelamatkan kami. Dan saya ingin memberitahukan kepada kalian, apakah dia sungguh percaya ada Allah? Iya. Bagi kita juga semua, saudara-saudari semua, kamu pun percaya kalau ada Allah. Bahkan percaya kuasa Allah, bukan? Percaya Allah itu sejati. Percaya Allah bisa melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan kamu juga percaya akan melakukan perbuatan keselamatannya yang ajaib. Kita demikian percaya dan pengetahuan kita. Tapi Raja Zedekia punya masalah, dan di dalam 2 ayat ini menyatakan bahwa Raja Zedekia salah satu pihak dia percaya kepada Allah, dan di salah satu pihak dia sangat takut rakyatnya. Dia takut kepada para pejabatnya, takut kepada orang-orang yang punya kuasa. Orang-orang ini juga adalah orang bawahannya yang tapi punya kekuasaan, terlebih lagi imam. Apalagi kepala dari imam, Pasihur. Orang ini dia yang memasungkan Yeremia di atas rumah Tuhan. Dia sangat melawan Nabi, hendak membunuh Nabi. Dan selain dia Pasihur, dia juga mengutus imam Jefanya. Jefanya adalah imam besar, di sebelahnya Measya. Pada suatu hari, Zefanya pada saat Yerusalem dikepung, dia terbunuh. Dibawa di depannya Raja Nebukadnezar, kemudian dibunuh. Mereka juga melawan Nabi. Mengapa? Sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka melayani Allah. Mereka merosot akhlaknya, berjalan pada jalannya sendiri, melakukan pelayanan di bait suci, tetapi bukan melayan Allah, tidak mendengar akan firman Allah. Mereka mewakili satu pendapat yang terbawa arus, dan pendapat ini bisa Yerusalem bisa berdiri, Mesir bisa tidak perlu takut. Jadi tidak perlu takut kepada Asyur. Mereka melawan Nabi, dan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa itu? Yaitu, kamu begitu jahat, kamu percaya kepada
Mesir bersandar pada Asur. Kamu tidak mendengar firman Allah, kamu tidak percaya kepada Allah, kamu tidak mendengar firman Allah, akan ada api yang menyala membinasakan, tidak ada satupun yang tertinggalkan. Itu nubuat Nabi, tetapi mereka tidak mendengar sebab berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan. Dan di mana perkara dari raja, salah satu pihak dia percaya kepada Allah terhadap janjinya kepada Daud. Keturunan Daud tetap akan duduk di atas tatanya, dan keturunan Daud tidak akan lenyap. Jadi mereka mencari Tuhan. Firman-Mu di sini, sekarang Raja Nebukadnezar datang. Bagaimana ya Allah? Hai Nabi, kamu berdiri di antara Allah dengan Raja. Kamu mewakili Allah untuk berfirman. Apa yang Allah firmankan? Adakah kabar baik bagi kami? Tidak ada kabar baik. Di sini raja mencari Pasihur dan Sefana mencari Nabi Yeremia. Dua orang ini apakah benar bertemu dengan Yeremia? Oh ya Nabi, beritahukan kami, sungguh bertobat, beritahu kami bagaimana apa yang harus kami perbuat. Sampai langkah sekarang kami harus taruh untuk mendengar Allah. Apakah dia membawa rasa pertobatan untuk mencari Allah atau kata-kata serangan? Kamu jangan sembarangan ngomong. Kalau kamu berkata tidak enak, kamu akan mati. Katakan. Dua orang ini, mereka bukan orang yang bersedia mendengar firman Allah. Dan mengapa mengutus dua orang ini untuk mendapatkan Yeremia? Mengapa tidak mengutus orang lain? Sebab raja takut kepada dua orang ini. Sebab Tuhan takut orang yang punya kekuasaan yang demikian. Jadi kita melihat sesuatu, salah satu pihak kita percaya kepada Allah. Iya, benar. Kita percaya akan kuasa Allah. Tetapi pada saat kita mau mengambil keputusan, kita takut akan manusia. Raja Jedia takut dua orang ini dan mengutus dua orang ini. Kalau mencari orang lain untuk mendatang pada Yeremia dan berkata, iya kami bertobat, kami mau mendengar firman Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Dan bagi dua orang ini, bagaimana reaksi mereka? Mereka akan memberontak, melawan. Jadi makanya raja mengutus mereka, kedua orang ini, agar jangan sampai mereka menolak atau melawan. Tetapi kedua orang ini tidak mendapatkan kabar baik. Kata Yeremia kepada mereka di ayat 3 sampai dengan 7. Itu jawaban dari Allah. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Kamu yang berperang melawan senjata itu akan balik melawan kamu. Bahkan
Aku sendiri akan berpegang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka yang kehangatan, marah dan kegusaran yang besar. Yeremia berkata, Allah sangat jelas mengatakan, Aku, Allah dalam kemurkaannya, dalam amarahnya, masa lalu aku telah dengan menggunakan tanganku dengan tangan yang teracung melawan musuh, menghadapi seperti Raja Hizkia melawan Raja Asyur. Pada saat raja dan rakyat bertobat, sekarang menghadapi raja yang begitu lemah, bagaimana aku dengan menyelamatkan dengan tanganku yang teracung? Ya, kamu berkata hendak percaya kepadaku, tetapi kamu mencari manusia. Kamu tidak sungguh-sungguh percaya akan firman-Ku. Aku dalam amarahku, dengan tangan teracung, lengan yang kuat, dengan murka yang kehangatan, aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu, demikian firman Tuhan, maka Zedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih hidup tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan mati dengan pedang tanpa rasa sayang, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Bagi keluarga Yehuda dan umat di kota itu, aku tanpa sayang, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Masalah sampai aku pun tidak tega, tetapi sekarang tidak berdaya, sebab kalian sendiri telah merusak perjanjian, dan juga kalian mencari aku bukan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan pertobatan. Bagaimana aku bisa menunjukkan belas kasihanku walaupun sekarang aku tanpa rasa sayang, tanpa belas kasihan, tanpa ampun terhadap kalian? Kalian pasti akan mati dalam nyala apiku, dalam murkaku, aku yang menyerang kalian. 8 sampai dengan 10. Allah berfirman, aku menghadapkan kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Dan difirmankan kepada rakyat Yehuda, umat Yehuda, di hadapanmu sekarang ada satu jalan kehidupan dan satu jalan kematian. Kamu harus memilih. Dikatakan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Ayat 10. Firman Tuhan, sebab aku telah menentang kota ini dan mendatangkan kecelakaan yang bukan untuk mendatangkan keberuntungan. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan dalam Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Allah berfirman kepada umat Israel lewat Yeremia, dua jalan hidup dan jalan kematian ini, jalan
yang harus dicari sekarang. Tidak ada lagi belas kasihan, dan Allah telah mengambil keputusan untuk membakar kota itu. Api dari Babel akan datang dan akan membakarnya habis dengan api. Penghakiman tidak dapat dielakkan lagi. Dalam penghakiman terakhir, raja pun tidak sungguh-sungguh datang bertanya, dan bagaimana dengan umatnya? Kamu harus mencari jalan hidup, yaitu dengan menyerahkan diri. Kamu tidak mau mati, kamu keluar untuk menyerahkan diri. Perkataan Yeremia ini didengar oleh Raja Yehuda dan para pejabat-pejabat di kerajaan Yehuda. Itu satu perkataan yang sulit untuk didengar, tetapi dia sungguh-sungguh dia bernubuat, sebab yang itu firman dari Tuhan, dan penghakiman tidak dapat dielakkan lagi. Hati manusia tidak berubah. Jadi apa yang harus dipilih oleh rakyatnya? Kalau zaman sekarang rakyatnya harus memilih bagaimana? Mungkin demo, keluar menyatakan keinginan mereka, tapi di saat itu tidak ada gunanya lagi, sebab para tentara telah diambang pintu. Sekarang sudah dalam dikepung. Yeremia berkata, menyerahlah, menyerahkan diri. Demikian juga kepada keluarga Yehuda, kalian menyerahkan diri. Babel yang diangkat oleh Allah untuk menghukum Yehuda. Kamu dengan tertib untuk menyerahkan diri, maka nyawamu tetap terpelihara, kamu akan tetap hidup. Kalau tidak, kamu akan mati. Pilihlah jalan hidup, memilih untuk terus hidup, untuk menyerah. Jangan melawan terhadap Babel. Ia memang tidak enak didengar, tetapi Nabi tahu tidak ada pertolongan lagi. Di dalam tidak ada pertolongan lagi, jalan keluar yaitu menyerahkan diri. Dia berfirman kepada umat Yehuda. Dan di sini juga agar kita tahu bahwa kita sebagai nabi atau menjadi gereja atau jemaat, apa yang dinubuatkan nabi itu adalah firman Allah dan kebenaran, dan nabi telah melihat tidak ada pengharapan lagi. Dia menyuruh semua orang untuk menyerahkan diri. Kemungkinan agar tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, yaitu sebagai rampasan. Kamu menyerah, kamu serahkan nyawamu kepada Babel. Lihat Babel, apakah orang Babel mau membunuhmu atau membebaskan kamu? Kamu tidak punya hak, kamu adalah orang-orang jarahan. Tapi kamu berbuat demikian, ada kemungkinan kamu akan hidup. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan mati. Kalau kamu berbuat demikian, masih ada kesempatan. Nabi juga ada belas kasihan, kata-kata yang sulit untuk didengar. Jadi gereja yang menjadikan nabi, apa yang kita katakan, kita harus tahu bahwa ada Allah di sini. Semua orang harus tahu ada Allah di sini. Apa yang aku katakan, keputusan yang aku ambil, jangan takut kepada manusia. Seperti Raja Zedekia, dia takut, dia dalam keadaannya lemah, dia takut kepada Raja Babel, dan juga dia tahu Allah ada di situ. Tetapi dia takut akan pemimpin atau pengusaha dari
kerajaan Yehuda. Dia tidak, sehingga menjadikan lenyapnya kerajaan Zedekia. Raja Zedekia adalah raja Yehuda yang terakhir, tetapi janji Allah tetap ada pada Yehuda. Di dalam pembuangan ada orang yang di situ akhirnya juga seperti Zerubabel, mereka kembali dari pembuangan itu 70 tahun kemudian. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai imam kerajaan dan imam. Kita adalah pohon kehidupan, kita adalah kerajaan imam, kingdom of priest, kerajaan imam. Apa yang kita katakan, kita jangan takut kepada manusia, kita harus berdiri dalam kebenaran, kita berjalan kebenaran, kita membicarakannya, kita juga harus berkorban seperti Yeremia, dia dengan pengorbanannya yang besar. Tetapi kamu harus tetap berdiri di sebelah Tuhan. Kalau kamu seperti pemimpin, seperti Raja Zedekia pada saat ini, kamu tetap berpegang kepada Allah, bertobat, penghakiman akan meninggalkan kamu. Tetapi mengapa takut? Sebab takut kepada manusia, tidak berani mengambil tindakan. Kamu di tempat kerja, pemasaran, kamu sebagai seorang pemimpin, kamu harus tahu untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai pada langkah, aku tidak lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu. Allah penuh belas kasihan yang berkelimpahan dan kasih karunia berkelimpahan, tapi bukan tidak ada batas. Kalau kita menjadi pengusaha, pejabat yang melayani di bawah raja, kita harus melepaskan keuntungan kita sendiri. Pasihur berkata, mengapa Allah berfirman lewat kamu, bukan kepadaku? Aku adalah kepala imam, aku yang berkuasa atas segalanya. Dan Sefanya, aku adalah imam besar, aku juga sebagai wakil dari Allah. Yeremia, kamu terhitung apa? Mengapa Allah tidak menggunakan aku, memakai kamu? Itu seperti orang Farisi melihat Yesus, mengapa Allah memakai engkau, tidak pakai aku? Mengapa kau berkata kami tidak boleh, tidak bisa? Maka bunuh, kami membunuh, bunuhlah dia. Kita harus selamanya mendengar pada firman Allah. Jangan berpegang pada kedudukan sendiri atau ketenaran sendiri. Kekuasaan itu akan berlalu, kedudukanmu akan berlalu. Kamu sebagai manajer, kalau kamu tidak lagi menjadi manajer, kamu akan kehilangan semuanya. Bukan selamanya kamu menjadi manajer, setidaknya 30 tahun atau 50 tahun. Walaupun kamu punya kekayaan, kamu sebagai direktur atau bos, kamu tidak bisa seumur hidupnya memakainya. Kita harus selamanya sejajar dengan keabadian. Kita sejajar dengan Allah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan di paragraf yang kedua, 11 sampai dengan 14, keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 11, kepada keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keluarga Tuhan, yaitu jatuhkanlah hukum yang adil setiap hari dan lepaskan dari tangan pemeras orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat.
keluarga Yehuda, hai Raja Yehuda, lakukanlah yang adil, jangan membangkitkan amarahku. Amarahku telah datang, kamu jangan lagi merusak janji ini. Dan sampai akhirnya, yaitu menyarankan dia untuk bertobat. Sesungguhnya aku telah melawanmu, hai kota yang atas lembah, gunung batu di dataran. Demikian firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapa yang berani turun kepada kami, dan siapa yang berani masuk dalam pertemuan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kamu pun di kotamu punya gunung, punya di situ ada perlindungan. Bukan, sebab sekarang yang melawanmu adalah Tuhan semesta alam. Seperti dikatakan di ayat 14. Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu di sekitarnya. Allah berjanji kepada keturunan Daud tidak akan padam, tetapi Allah akan membangkitkan, menyalakan api yang lebih besar lagi untuk membakar Yehuda. Akan datang kepada keluarga Yehuda, kepada Yerusalem. Kalian tidak percaya kepadaku, tidak mengikuti aku, meninggalkan aku. Kamu tidak melakukan keadilan, tidak melakukan belas kasihan. Sampai akhirnya hasil yang tidak dapat dielakkan, yaitu penghukuman, api penghakiman. Saat itu kalian harus mendengar. Mungkin ada 1001 kesempatan untuk bertobat, kembali kepada Allah. Mengapa tidak melakukan yang demikian? Mengapa harus melakukan ketidakadilan? Mengapa harus merampas? Kamu merampas milik orang, kamu akan dirampas. Kamu membunuh orang, kamu sendiri akan dibunuh. Penghakiman Allah ada di depan. Mengapa tidak mau bertobat? Saudara-saudari semua, pesan ini juga pada akhirnya bertobatlah. Masih ada 1/1000 kesempatan. Sampai pada akhirnya bertobatlah. Masih lagi? Dengarlah nubuat Nabi. Tidak berdaya penghakiman yang sudah tidak bisa dielakkan. Serahkan nyawamu, menyerahkan diri. Kiranya masih ada kesempatan untuk hidup. Jadi menjadi nabi itu tidak mudah. Dan sebagai rakyat atau umat, jangan tidak percaya kepada Allah. Jangan kira ada pertahanan yang kuat, ada kota pertahanan bisa melindungi diri semua. Allah berfirman, semua itu tidak berguna, sebab akulah yang bangkit menyerangmu, melakukan pembalasan dengan api melawanmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Kita datang di hadapan Allah kita. Mohon Tuhan menolong kita. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Selamanya kami mengakui Engkaulah Allah kami. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Haleluya. Kami seluruhnya percaya kepada Engkau. 你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕
唯有你是我们的盾牌。主，我们过去依靠别的，但我们今天我们只要单单依靠你。主，我们就单单投靠你。主，我们要回转来归向你。主，我们回转向着你。主，我们赞美你，你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神，你是我的神，你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。 Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala bangsa-bangsa. Segala sesuatu adalah kepunyaan Engkau. Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian, kemuliaan. Tiada satu pun yang layak untuk kami puji. Kami hanya memuji Engkau dan berterima kepada Engkau. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai imam kerajaan Engkau. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai anak-anak yang berharga kepada Engkau. Engkau sungguh berharga. Engkau menghargai kami, setiap orang, dan juga Engkau menjaga kami setiap kami. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Tuhan, kami mau menguji diri kami sendiri. Adakah kami karena ketakutan, kegentaran untuk takut kepada Engkau? Kami sering-sering takut kepada manusia, takut kepada pandangan orang, kuasa seseorang. Kami banyak ketakutan sehingga tidak bisa berdiri di pihak Engkau dan mengikuti Engkau. Sehingga kami tidak bisa menurut apa yang firman-Mu, melakukan firman-Mu. Kami penuh ketakutan, apapun kami takut. Bahkan kami pun ketakutannya tidak kami bisa lihat. Saudara semua, mari kita di hadapan Tuhan, kita menguji diri kita sendiri. Seberapa besar keputusan dalam ketakutan kita lakukan, atau kita tidak berani melakukan. Seberapa banyak waktu karena ketakutan kita tidak bisa menurut jamahan Roh Kudus untuk melakukan seperti menginjil atau memberikan kesaksian tentang hidup. Kita banyak ketakutan. Mohon Tuhan untuk mengambil semua ketakutan kita di hari ini, sebab hanya Allah, Dialah yang maha tinggi. Allah adalah Raja kita. Kita adalah imam kerajaan. Kita hanya mendengar Allah kita. Atau di tempat kerja kamu tahu Allah hal yang tidak berkenan bagi Allah, tetapi kamu karena ketakutan hanya menghindar. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kesempatan, atau menghindar. Karena ketakutan kita menghindar, kita takut, kita tahu, walaupun kita tahu ada Allah, Dia baik, Dia punya kuasa, tetapi karena ketakutan kita menghalangi kita berjalan dalam jalan yang Allah berkenan. Saudara semua, silakan berdoa, serahkan ketakutanmu kepada Allah dan ambillah keputusanmu. Dialah Allah Tuhanmu, Allah yang satu-satunya yang layak kita kagumi. Bapa Surgawi, terima kasih atas ingatan Roh Kudus. Sesungguhnya di dalam kami penuh dengan ketakutan,
Sungguh kami takut kepada manusia, kami takut akan hubungan kami dengan sesama menjadi buruk. Ada kalanya kami tidak berani untuk berkata-kata, baik kami di rumah, kami sebagai ayah dan ibu, kami melihat anak-anak kami, kelakuan mereka tidak berkenan kepada Engkau, kami tidak berani untuk buka mulut, takut anak kami tidak suka, dan juga di tempat kerja, di sekeliling kami, rekan kami berbicara hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami tidak juga berani untuk memberitahukan kepada ini hal yang tidak baik, sebab kami takut dikucilkan. Ya Allah, kami sungguh banyak sekali ketakutan dalam hidup kami. Banyak hal kami tidak berani lakukan. Bahkan di dalam kami ada kali kami tidak berani memberitahukan orang bahwa kami adalah orang Kristen, sebab kami takut orang karena kami takut akan omongan orang lain terhadap kami sebagai orang Kristen. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau, kiranya Engkau mengampuni aku, sebab aku penuh dengan ketakutan. Banyak hal kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, bahkan karena ketakutan kami mengambil keputusan yang salah. Kami banyak mengambil keputusan dengan ketakutan, dengan amarah, untuk menggantikan semua ketakutan dalam hati kami. Sesungguhnya dalam kami tahu ada Allah. Mengapa hidup kami ada Allah seperti tidak punya Allah? Kami hanya dipenuhi dengan ketakutan, dengan cara manusia untuk menyelesaikan segala hal. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sungguh kami bersalah kepada Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Lewat ayat hari ini Engkau memberitahukan kepada kami. Kami berterima kasih. Kembali Engkau beritahu kami kembali kepada Engkau. Ya, ada waktunya untuk mengaku kesalahan kami dan bertobat. Dan saat ini kami berpegang pada waktu yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah aku bersalah kepada Engkau. Sepertinya aku mengenal Engkau, tetapi ada kalanya kami seperti tidak mengenal Engkau. Aku takut kepada manusia, lebih banyak takut kepada orang. Pada saat hendaknya Engkau ingin aku berani untuk berkata-kata, tetapi aku takut. Banyak hal ketakutan dalam hidup, menghadapi hubungan, menghadapi kata-kata yang diucapkan, kami takut. Tuhan, kami tidak selaras dengan Engkau. Mohon Engkau ampuni aku. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami ini bodoh. Banyak yang dibutakan. Bahkan ketakutan kami sendiri pun kami tidak tahu. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau, terangi kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang menuntun kami. Beri kami hati yang penuh dengan pertobatan, hati yang berpegang pada kesempatan untuk bertobat. Kiranya kami selalu mengira ada kesempatan kami bisa berpegang pada waktu yang terakhir, tetapi Tuhan, kami tidak bisa untuk berpegang saatnya sekarang. Saatnya bertobat. Yang kami banyak yang kami takuti, tetapi kami tidak takut akan Engkau marah. Kami tidak takut membangkitkan keamarah-Mu. Seperti masih dalam kami hanya selalu terpikir masih ada waktu, masih sangat jauh. Tuhan, yang kami mau berpegang pada hari ini, sekarang. Kami berpegang sekarang. Beri kami akan jamaah Roh Kudus itu yang berharga. Tuhan Yesus, dalam beberapa hari ini kami berdoa puasa, kami telah mendengar banyak khotbah kebaktian. Tuhan, kami mau untuk merespon Engkau. Kami tidak mau mengundur-undur waktu sampai saat yang terakhir, seperti saat keadaan yang tidak ada waktu untuk kesempatan bertobat. Tuhan, mohon Roh-Mu menolong kami berpegang pada kesempatan yang sekarang, berpegang pada saat sekarang, kesempatan yang masih membawa ada waktu untuk bertobat. Saudara semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau.
Kami perlu akan Roh Kudus untuk menolong kami. Kiranya Tuhan kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan kami di dalam dosa-dosa kami, di dalam ampunilah kami. Tuhan kami mau mendengar. Kami mau mendengar perkataan Nabi, mendengar perkataan dari gereja, mendengar peringat dan nasihat dari ketua sel kami. Tuhan, buanglah segala ketakutan di dalam kami. Kami hanya mau mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, maka takut kepada orang, semuanya itu lepas pergi dari kami. Tuhan, kami tidak mau menghindar dalam kebenaran, kami tidak mau menghindar. Kami mau berdiri di pihaknya Allah. Kami mau berdiri di pihaknya Allah. Tuhan, kamu memilih untuk Engkau. Tuhan, Engkau menghadapi kami kepada jalan kehidupan dan jalan kematian. Tuhan, kami mau memilih jalan kehidupan. Saudara semua, mari kita berdiri bersama. Mari kita deklarasikan. Kita deklarasikan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mendengar. Aku mau dengar, aku mau mendengar. Aku mau mendengar firman Allah.
Haleluya. So. Perkara di rumah, kita sering-sering mengambil keputusan apa yang ada kita lakukan. Ada yang harus demikian, ada yang tidak demikian, dan bagaimana kita harus mengambil keputusan. Kalau kamu sebagai pemimpin, bagaimana keputusanmu? Kalau kamu di salah satu bagian di situ, bagaimana kamu harus memilih? Kamu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, baik itu juga di tempat kerjamu. Kamu berdiri di pihak yang mana? Kita sering-sering harus mengambil keputusan. Ini keputusan seumur hidup yang harus kita pilih. Di tempat kerja demikian, di rumah juga demikian. Kita sebagai rakyat dalam negara, umat, rakyat dalam negeri kita harus berdiri di posisi yang mana? Di keluarganya Yahuda, umat Israel, ada sebagian mereka di dalam Tuhan, yaitu lepas dari Babel. Kalau Raja Zedekia, raja yang diangkat oleh Babel, dia menurunkan Yoyakin, mengangkat pamannya, menyuruh dia menggantikan nama menjadi Zedekia dan mengangkat dia menjadi raja. Dia menjadi raja sampai di tahun yang ke-9 semuanya tunduk kepada Babel. Jadi mereka bangkit juga ingin melawan Babel. Dan mereka mengira Yerusalem, benteng kekuatannya sangat kuat. Mesir tidak bisa menolong. Kami punya kota pelindungan. Mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka melawan sampai akhirnya dan berperang sampai akhirnya. Dan di saat itu Nabi, pendapatnya dan saran dari Allah agar mereka menyerahkan diri. Jangan melawan. Mengapa harus melawan? Kalau kamu adalah pemimpin Israel atau kamu sebagai Raja Zedekia, bagaimana kamu mengambil keputusan? Di masa lalu kita menghadapi demonstrasi. Kita berdiri di pihak warna kuning atau warna biru. Atau berdiri di pihak Tuhan atau di luar. Kamu berpihak pada kekuatan yang mana? Yeremia di kitab ini mengajar kita. Kita tidak berpihak sebagai sebelah luar dan dalam. Yeremia mengapa nyuruh orang untuk menyerahkan diri? Sebab dia tahu bahwa itu tidak ada lagi kesempatan. Yang akan datang itu hanya kematian. Dan dia tahu bahwa Allah yang berkuasa atas segalanya. Jadi pendapatnya, yaitu kita harus mencari Allah. Kita harus taat kepada pengaturan Allah. Saudara semua, kita dengar yang jelas, kita harus taat kepada pengaturan Allah. Sekarang Allah mengatur Raja Babel. Kita taat dalam rancangan ini, aturan Tuhan. Di bawah jajahan Babel, kita terus
melakukan kehendak Allah dan melakukan kebenaran. Allah pasti dan di tempat diam kita memberkati kita. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan Mesir, jangan mengandalkan benteng pertahanan sendiri, ya, tetapi kita harus sesuai dengan rencana Allah, pengaturan Allah. Itu adalah sifat spesial dari nubuat Nabi Yeremia dan juga yang harus kita ikuti. Kita harus mendengar, kita harus melihat bahwa Allah berkuasa. Sekarang kita tidak berdaya. Babel telah datang, kita taat dalam pengaturan Allah. Jadi Yeremia berkata untuk menyerahkan diri. Tapi maksud saya, bukan kalian harus segala hal kamu hanya menyerahkan diri atau melawan sampai akhirnya. Yang saya maksud yaitu firman Allah. Kita harus tahu akan firman Allah dan mendengar Allah. Hai keluarga Yehuda, dengarlah, percaya kepada Allah berkuasa, bukan percaya kepada pertahanan diri, kota perlindungan sendiri. Yang kita andalkan adalah Allah. Kita seharusnya mendengar. Kita dah masuk dalam doa. Kita dengar kehendak Allah menurut rancangan atau pengaturan Allah. Pada dirimu sendiri, aku hendak mencari Allah. Dalam aturan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Aku hendak mencari Tuhan saat di bawah daripada diri sendiri kepada Allah. Aku hendak bersandar kepada Allah, kepada pengaturan Allah. Pengaturan Allah. Tenang dalam pengaturan. Aku mau percaya pada tenang dalam pengaturan.
Bapa Surgawi, Engkau mendengar seruan kami. Kami mau mencari Engkau, percaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, percaya kepada pengaturan Engkau, taat kepada pengaturan Engkau. Tuhan, beri kami iman, sebab pada saat kami berjalan dalam jalan Engkau, kami pasti akan mendapatkan hidup. Tuhan, lepaskan kami dari kematian, lepaskan kami dari kesusahan, dan Tuhan akan melihat bahwa pengaturan dan kehendak Engkau, kami tahu Engkau Tuhan pasti akan menyelamatkan kami, sebab Engkau adalah kasih setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan pengaturan Engkau pasti ada rencanamu, dan kami percaya kepada Engkau. Kami memilih untuk mengikuti Engkau. Tuhan, tolong kami, berbelas kasihan pada kami, dan berbelaslah untuk berbelas kepada kami, dan berikan kami kasih setiamu. Berkatilah kami semua orang dalam hari ini, dan kami dalam keadaan apapun, beri kami kekuatan untuk mendengar firman-Mu. Jangan ada hati ketakutan, tapi kami harus ada iman. Bahkan bukalah mata rohani kami, agar kami semua orang melihat kehendak Engkau. Kami taat kepada pengaturan Engkau. Beri kami hati yang tenang. Berkatilah kota kami, berkatilah negara kami, negeri kami, dalam keadaan apapun kami melihat kehendak Engkau. Di dalam Yesus Kristus segala janjinya adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menggenapi bagi kami semua di dalam kehidupan kami semua orang, bukan karena situasi menjadi lenyap, dan di dalam pengaturan Engkau pasti akan membawa kami jalan keluar. Kami berterima kasih, berkatilah kami, saudara-saudari kami, terlebih kali apalagi seperti yang dalam kesusahan, seperti tidak ada pilihan, Engkau membuka jalan keluar bagi kami. Beri kami kekuatan, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.